Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 3. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Setelah 3 minggu kalian liburan, semoga lebih fresh dan lebih semangat untuk belajar. Oke, siswa kelas 3, sebelumnya saya ucapkan selamat bagi kalian karena sudah naik kelas dari kelas 2 ke kelas 3. Pada minggu awal tahun ajaran ini kita di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Karena kita pelajarannya agama, berarti MPLS-nya juga pengenalan terkait pelajaran agama. Nah, untuk kali ini pengenalan mapel PAIBP ini nanti ada 3 sub yang akan kita bahas. Sub yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pentingnya ilmu agama. Yang kedua, kita akan membahas tentang adab mencari ilmu. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang materi yang akan kita pelajari di kelas 3 semester ini. Oke ya, kita langsung saja tentang pentingnya ilmu agama. Mengapa kita itu harus mencari ilmu? Alasannya yang pertama, bahwa mencari ilmu hukumnya adalah wajib. Yang namanya wajib berarti kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan berarti berdosa. Dalilnya adalah hadis Nabi yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita itu sebagai umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, wajib untuk mencari ilmu. Berikutnya, mencari ilmu itu tidak hanya semasa kecil saja, tetapi mencari ilmu itu harus sepanjang masa, artinya seumur hidup. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang artinya carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Buayan itu apa anak-anak? Buayan itu adalah saat kita masih kecil, masih digendong oleh orang tua. Kalau liang lahat itu adalah liang kubur, berarti mati. Jadi selama kita itu masih hidup, maka kita harus mencari ilmu. Berikutnya, mengapa kita harus mencari ilmu? Karena agar kita bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi berikut ini yang artinya siapa yang ingin bahagia di dunia maka dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat maka dengan ilmu, dan siapa yang ingin bahagia di dunia dan akhirat maka dengan ilmu. Dari sini jelas, kalau kita pengen bahagia di dunia dan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia di dunia dan akhirat? Pasti semua pengen kan? Maka kalian harus semangat untuk mencari ilmu. Berikutnya, mengapa kita harus mencari ilmu? Utamanya adalah ilmu agama, karena ilmu agama itu sebagai kunci dari kebaikan. Hal ini juga sesuai dengan hadis Nabi yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan jadikan ia faham dalam agama. Jadi kalau kita itu dikehendaki oleh Allah untuk kebaikan, maka oleh Allah pasti difahamkan dalam ilmu agama. Nah, salah satu cara agar faham ilmu agama adalah mempelajari dengan sungguh-sungguh materi PAI ini.
Itu beberapa alasan mengapa kita harus mencari ilmu. Kemudian dalam mencari ilmu itu ada adab-adabnya atau ada tata kramanya. Agar ilmu yang kita dapat bermanfaat, maka harus melaksanakan adab dalam mencari ilmu. Apa saja adabnya? Di antaranya yang pertama, mensucikan diri dari hadas dan najis. Caranya bagaimana? Caranya kalau mensucikan diri dari hadas berarti dengan berwudu. Hadas kecil ya. Kalian bisa berwudu? Pasti bisa, sudah diajari kan? Oke. Kemudian kalau menghilangkan najis, kalau najisnya itu ada di badan berarti ya kita mandi. Kalau ada di pakaian berarti pakaiannya dicuci. Kemudian adab yang kedua dalam mencari ilmu adalah memakai pakaian yang menutup aurat. Pakaian yang menutup aurat itu yang bagaimana? Kalau laki-laki auratnya adalah mulai dari pusar sampai dengan lutut. Itu harus ditutup. Kemudian kalau perempuan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu juga harus ditutup dalam rangka mencari ilmu. Selanjutnya, ada mencari ilmu yang nomor 3 adalah berniat ketika akan mencari ilmu. Jadi sebelum mencari ilmu harus kita niati karena semuanya itu tergantung pada niatnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Adab mencari ilmu yang nomor 4 adalah berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Sebelum belajar kita berdoa, sesudah pelajaran juga berdoa. Selanjutnya, untuk adab mencari ilmu yang nomor 5 adalah taat dan patuh kepada guru. Jadi apapun yang diperintahkan oleh guru, kalian taati. Misalnya, kalian diperintahkan untuk mengerjakan tugas di rumah. Maka ya harus dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan tepat waktu. Berikutnya ada mencari ilmu yang nomor 6 adalah setelah selesai pembelajaran materinya harus dipelajari kembali. Jangan sampai tidak dipelajari kembali agar pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru itu kalian benar-benar faham. Itu adalah beberapa adab mencari ilmu. Kemudian dalam belajar itu ada tata caranya. Tata cara yang pertama, belajar itu harus dilakukan setiap hari meskipun tidak ada tugas. Jadi kalau kalian itu di rumah tidak ada tugas dari guru, maka kalian harus tetap belajar. Tidak boleh belajarnya itu hanya kalau ada tugas atau hanya kalau ada PR saja. Yang kedua, yaitu menyiapkan buku pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah ditentukan. Jadi buku-bukunya disiapkan. Setelah itu kemudian meneliti buku pelajaran, adakah tugas atau tidak. Jika seandainya ada tugas, maka cara belajarnya dengan mendahulukan mengerjakan tugas. Setelah itu baru mempelajari materi yang akan diajarkan. Tapi kalau tidak ada tugas, maka cara belajarnya adalah mempelajari materi yang sudah diajarkan minggu kemarin. Kemudian setelah itu materi yang akan diajarkan untuk besok itu juga dipelajari. Itu adalah beberapa tata cara dalam belajar. Kemudian untuk siswa kelas 3, materi PAI di semester 1 yaitu yang pertama, pelajaran 1 judulnya Nabi Muhammad Panutanku. Berikutnya, pelajaran 2 adalah senangnya belajar surat An-Nasr. Kalian tahu surat An-Nasr? Surat An-Nasr itu yang idza jaa nasrullahi wal fath. Tuh ya. Nanti akan mempelajari itu di pelajaran 2.
Kemudian untuk di pelajaran 3 kita akan mempelajari meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Kemudian untuk pelajaran 4-nya adalah hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Untuk pelajaran yang 5 yaitu sholat kewajibanku, berarti kita nanti akan belajar tentang sholat. Dan pelajaran yang terakhir untuk semester 1 di kelas 3 adalah pelajaran 6 yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib. Itu adalah beberapa pelajaran yang ada di semester 1 untuk kelas 3. Saya harapkan dengan adanya materi kali ini, kalian mulai minggu depan harus sudah semangat untuk belajar. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.